Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Kali ini saya akan membahas tentang alergi pada bayi. Untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Dalam video ini saya akan memberikan informasi baik di awal, pertengahan, bahkan di akhir video. Jadi tonton sampai habis moms. Nah, pasti beberapa orang tua bertanya-tanya kenapa sih alergi bisa terjadi pada bayinya? Apa sih penyebabnya? Bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, semua itu akan saya bahas di video ini. Pertama, kita bahas dulu tentang pengertian alergi. Jadi, alergi itu adalah suatu reaksi abnormal yang terjadi pada sistem kekebalan tubuh bayi terhadap pemicu alergi atau zat asing, baik yang dihirup, disuntikkan, disentuh, dimakan. Kemudian, kira-kira apa penyebab alergi? Alergi itu disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya saja faktor makanan, lingkungan, dan faktor genetik. Kalau yang faktor genetik ini, apabila misalnya kedua orang tua bayi itu mengalami alergi, maka 70% kemungkinan bayi juga akan mengalami alergi. Setelah mengetahui penyebab dari alergi, kemudian kita akan membahas tentang gejala-gejala alergi. Apa sih gejalanya? Gejala umum terjadinya alergi itu seperti terjadinya muntah, gatal-gatal, batuk, bersin, kemudian ruam di bagian badan, berwarna merah. Bahkan, alergi juga bisa menyebabkan penderitanya itu pingsan. Ada beberapa jenis alergi yang mungkin bisa saja terjadi pada bayi. Apa saja itu? Yang pertama, alergi makanan. Untuk moms yang memiliki bayi yang sudah mengkonsumsi makanan pendamping ASI atau MPASI, moms harus teliti dalam pemberian makanannya. Pada alergi makanan ini, tidak menutup kemungkinan bayi memiliki alergi terhadap beberapa makanan. Bayi tidak hanya alergi pada satu makanan saja atau dua makanan saja, bisa jadi lebih dari itu. Jadi moms benar-benar harus memperhatikan makanan yang dikonsumsi bayi. Biasanya makanan yang sering menyebabkan alergi itu seperti telur, susu, kacang-kacangan, ikan. Jenis alergi yang kedua adalah alergi benda. Misalnya saja bayi mengalami alergi terhadap boneka atau benda-benda lain di sekitarnya. Alergi yang ketiga adalah alergi pada hewan. Bisa saja alergi itu terhadap bulu hewan, kemudian dagingnya, alergi terhadap air liurnya. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan bayi itu alergi terhadap hewan. Jenis alergi yang keempat adalah alergi cuaca. Ada beberapa orang yang memang mengalami alergi terhadap cuaca, misalnya saja pada suhu dingin, dan reaksi alergi yang dialami orang itu berbeda-beda. Jadi mungkin alergi terhadap, misalnya alergi terhadap dingin itu sama, tapi reaksinya itu berbeda. Ada yang bagian tubuhnya misalnya bibirnya bengkak, kemudian ada yang kulitnya merah, seperti itu. Reaksi alergi yang kelima adalah alergi terhadap obat-obatan. Jadi tidak semua orang itu cocok dengan obat. Ada beberapa orang yang mengalami alergi atau memiliki alergi terhadap obat-obatan tertentu. Jika bayi setelah mengkonsumsi obat-obatan kemudian menimbulkan reaksi alergi seperti gejala-gejala alergi yang tadi saya sebutkan, ruam, muntah, gatal, batuk, bersin, seperti itu, sebaiknya moms stop untuk pemberian obatnya. Tapi reaksi alergi terhadap obat-obatan ini hampir sama dengan reaksi terhadap makanan. Itu tidak langsung terlihat atau tidak langsung menunjukkan gejala alergi yang ditimbulkan. Bisa saja setelah 1 atau 2 hari baru menimbulkan gejala seperti itu. Kemudian yang keenam adalah alergi bahan kimia. Alergi bahan kimia ini banyak tidak disadari oleh orang tua. Mungkin beberapa orang berpikiran bahwa alergi itu hanya disebabkan oleh makanan, sehingga alergi terhadap bahan kimia ini jarang sekali terfikirkan oleh orang-orang tua.
di mana alergi bahan kimia ini bisa saja alergi terhadap bahan dari popok, sabun, sampo, dan bahan-bahan kimia yang digunakan pada bayi. Kemudian, bagaimana cara mengatasinya? Cara mencegah dan mengatasinya yaitu apabila moms sudah tahu bahwa bayi moms mengalami alergi terhadap sesuatu, misalnya bahan kimia atau makanan, sebaiknya itu dihindari dan jangan diberikan untuk mencegah kambuhnya alergi. Tapi kalau misalnya moms belum tahu apa sih penyebab dari alergi pada bayi yang moms alami, moms harus perhatikan makanan yang diberikan pada bayi itu apa, kemudian perhatikan juga benda-benda di sekitarnya. Dan kalau misalnya alergi sudah terjadi, cara mengatasinya yaitu dengan memeriksakan bayi ke dokter. Karena alergi ini berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh. Karena setiap alergi yang dialami itu bisa saja obatnya berbeda karena alergi itu banyak jenisnya. Jadi, alergi pada makanan beda obatnya dengan alergi terhadap obat. Alergi terhadap hewan beda obatnya dengan alergi lain. Jadi, sebaiknya moms harus konsultasikan dulu sebelum memberikan salep atau sesuatu kepada bayi. Oke moms, mungkin sekian dulu video yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.